Mau dapat rekomendasi wisata? Iya, tonton terus. Merdeka Paten, Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan. cinta yang satu kau bagi-bagi. Ya, la 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 sayang, tintang sayang. Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahut. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Orasi menyerukan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Balita berusia 3 tahun ini dilaporkan hilang dan hingga malam masih belum ditemukan. Dalam sekejap, api meludeskan gudang spring bed milik Mr. Tinglik. Tempat wisata ini masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Penutupan dilakukan untuk proses finishing jalan. Ayam serama atau ayam sombong memiliki tubuh mungil dengan postur dada membusung. JTV 100%, Doni Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100%, Doni Wong Jawa Timur, JTV 100% Jawa Timur. Diduga kemudi rusak, truk muat wisatawan lokal oleng dan terbalik. Seorang penumpang patah tulang. Peringati Lebaran Ketupat, ratusan warga Kabupaten Blitar berebut gunungan Mengalami kerusakan, sebuah truk yang mengangkut sekitar 10 orang di Lumajang oleng dan terguling. Dalam kejadian itu, seorang penumpang mengalami patah tulang, sedangkan lainnya selamat dan langsung dipulangkan. Laka lantas ada di desa Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Lintas Selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Truk yang dikemudikan oleh Kalam, warga Desa Jugosari, Kecamatan Candiuro, yang membawa sekitar 10 penumpang lebih, terguling. Truk yang biasa mengangkut pasir ini melaju dari arah selatan usai berwisata di pantai selatan Lumajang. Saat melintas di tikungan Jalan Lintas Selatan, truk tiba-tiba saja oleng akibat kemudi mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang mengalami patah tulang. Sementara penumpang lain selamat dan dievakuasi menggunakan mobil lain untuk dipulangkan. Di banting kanan dah kena macam guys. Banting kanan nggak bisa? Nggak bisa, cangket setir. Waktu itu kondisinya jalannya gimana? Licin atau gimana? Nggak terlalu licin ya? Oh memang apa namanya? Nggak bisa dibanting setir gitu ya? Iya, ikutnya. Bisa dibanting, nggak kayak gini mas.
Sementara itu, proses evakuasi bangkai truk ini sempat membuat jalur lalu lintas selatan mengalami kemacetan panjang. Polisi menerapkan sistem buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas. Yongki Nugroho, JTV. Hujan deras dan angin kencang pada Rabu malam menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menutup akses jalan raya Kota Madiun. Proses evakuasi pohon tumbang ini dilakukan oleh warga, dibantu polisi dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Hujan deras dan angin kencang di wilayah Kabupaten Madiun pada Rabu sore menyebabkan sebuah pohon berukuran besar akhirnya tumbang. Pohon jenis sono keling ini tumbang melintang hingga menutup akses Jalan Raya Madiun arah Dungus di Desa Mojopurno dan sebaliknya. Pohon tumbang ini sempat tak bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan. Kondisi ini membuat para pengguna jalan terpaksa berputar arah dan mencari jalan alternatif. Warga dan para pengguna jalan dibantu anggota Polsek Wungu melakukan evakuasi pohon tumbang dengan alat seadanya. Hasilnya pohon besar yang tumbang itu akhirnya bisa dievakuasi dalam 1 jam kemudian. Ini terjadi sekitar pukul 3 tadi waktu hujan deras disertai angin kencang. Dan kurang lebih 1 jam baru bisa dievakuasi pohonnya dibantu dengan dari Polsek. Menurut warga, tumbangnya pohon besar itu diduga batang dan akar penopangnya yang telah lapuk. Mengetahui penyebab pohon tumbang, diharapkan warga lebih waspada saat terjadi hujan deras dan terpaan angin kencang. Tova Pradana, JTV. Diduga gelap mata, seorang warga desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kota, nekat mencuri uang korban yang tengah memanen melon. Aksinya pun dipergoki dan nyaris babak belur saat ditangkap warga. Saya delok ora imu nang aku meneh. Tak kirim nang kamu. Ya apa kon? Diduga gelap mata, Rojiman warga desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kota, nekat mencuri uang korban yang tengah memanen melon. Uang korban senilai Rp400.000 dalam dompet ditinggal di dalam gubuk. Namun aksi pelaku akhirnya kepergok oleh korban saat mengangkut hasil panennya ke dalam gubuk. Korban yang melihat pelaku tengah mengambil uang dalam dompet langsung berteriak dan mengejar. Pelaku yang hendak kabur dengan motornya di dekat sawah berhasil ditangkap oleh petani melon lainnya. Pelaku yang hampir babak belur dihajar warga akhirnya diamankan oleh pihak perangkat desa setempat. Oleh Kepala Desa Cangkir Sari yang datang ke lokasi, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Sukodono untuk diperiksa. Ada kejadian pencurian. Di situ korbannya pekerja di sawah, nanam melon, ya toh, bukan nanam. Pas panenan melon, dia nguli ngangkat dari sawah ditaruh di pinggir jalan, itu mau diangkut melonnya. Nah, pada saat kejadian itu dompetnya ditaruh di gubuk, ya di sawah. Akhirnya pencuri itu ngambil dompet, terus dilihat ternyata uangnya itu diambil dalam dompet. Pemilik atau korbannya itu ngomong, loh, kamu maling berarti, dompet saya kok uangnya nggak ada. Akhirnya lari, dikejar lah sama korbannya, ketangkep. Nah, di situ ketangkep, sudah banyak warga. Pak RT telepon saya, langsung nggak lama saya datang ke TKP karena jaraknya itu tidak jauh, sangat dekat jaraknya. Kejadiannya di Dusun Keben RT 5 RW 1 ya. Langsung maling itu saya amankan, saya telepon Polsek koordinasi, nggak lama juga Polsek langsung datang. Setelah itu ya langsung dibawa ke Polsek. Dalam peristiwa itu, polisi mengamankan barang bukti berupa uang hasil curian senilai Rp400.000 dan kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Mujianto Primadi, JTV.
Pemirsa, informasi menarik tentang keindahan pantai dan koleksi kopi akan segera kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Masa liburan lebaran usai, namun hingga kini kawasan wisata Pantai Lon Malang masih menjadi primadona masyarakat Madura. Hamparan pasir di pantai utara ini berada di Kabupaten Sampang dan terus dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah. Berikut liputannya. Meski masa liburan lebaran telah usai, namun hingga kini kawasan wisata Pantai Lon Malang masih menjadi primadona masyarakat Madura. Hamparan pasir di pantai utara ini berada di Desa Birah Tengah, Kecamatan Sakobena, Kabupaten Sampang, Madura. Terus dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah. Meski tak seramai di masa liburan, namun para wisatawan memilih berkunjung untuk melihat keindahan Pantai Lon Malang. Tercatat dalam sehari sebanyak 2.000 lebih wisatawan memilih berkunjung ke pantai yang pernah menjadi juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 ini. Melihat keindahan Pantai Lon Malang tak harus merogoh kocek lebih dalam. Tarif karcis sebesar Rp10.000 membuat wisatawan dapat menikmati keindahan pantai yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Enak aja gitu, tempatnya nyaman gitu. Ya. Melihat pemandangan laut ya. Sebelumnya pernah ke sini kan? Pernah. Berapa kali ke sini? 2 kali kalau nggak salah. Kesannya 2 kali ke Lon Malang gimana? Bosan atau gimana? Nggak bosan mas, enak. Malah bikin lagi gitu ya? Iya, bikin lagi. Sebanyak puluhan ribu wisatawan berkunjung selama masa liburan lebaran. Bahkan dari tahun ke tahun, pantai yang terus berenovasi ini mendapatkan peningkatan kunjungan wisatawan. Libur lebaran, alhamdulillah membludak kunjungan. Sampai berapa per hari? 2.000 sampai 2.500. Rata-rata bisa sampai 2.500 per hari. Dibandingkan hari biasa, kalau hari biasa? Hari-hari biasa itu 400 sampai 500 sampai 600 orang. Kalau hari-hari libur lebaran ini kan meningkat lah. Untuk wahana meningkat, lebih dari luar kota juga ada yang banyak. Untuk wahana, alhamdulillah ada penambahan juga, ada perahu kanu juga. Sudah itu sudah 3 tahun yang sudah ada. Yang nambah baru itu kan hanya perahu kanu. Pantai Lon Malang ini akan semakin menebarkan pesonanya pada senja hari. Sembari merasakan hangatnya pasir yang halus, wisatawan bisa menikmati semburat senja di Cakrawala, Pantai Lon Malang. Ali Muhdor, JTV. Anda penikmat kopi atau hanya sekedar menyukai aromanya? Mencintai kopi bukan berarti ketagihan ngopi. Namun seorang kolektor kopi, justru sosok barista yang juga seorang pejabat di pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini jarang menikmati kopi. Kecintaannya terhadap kopi dilihat dari koleksinya. Berikut liputan selengkapnya. Inilah deretan aneka kopi dari berbagai daerah yang dikoleksi oleh Edi Suprianto. Kopi yang dikoleksinya mulai dari kopi Willis Van Java, Dampit Robusta, Arabica Lereng Arjuno, Robusta Temanggung, Robusta Flores, Robusta Toraja, Robusta Bali, Robusta Bengkulu,
hingga Arabica Sumut dan banyak lagi kopi dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Meski memiliki hobi koleksi biji kopi dan ahli dalam meracik atau barista, Edi yang juga seorang kepala Bakes Bangpol, Jawa Timur ini bukanlah penikmat kopi sejati. Keahliannya meracik, membuat, dan menyajikan minuman berbasis espresso menggunakan mesin ekstraksi. Edi mengaku jatuh cinta dengan kopi karena Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Tak hanya mengoleksi berbagai varian kopi, Edi menyukai aromanya. Menurutnya, aroma biji kopi asal Jawa Timur sangat berbeda. Karakter rasa dan aromanya sangat kuat. Faktanya, kopi terbaik di dunia salah satunya kopi Liberica asal Madiun. Meski mencintai kopi, namun Edi mengaku bukanlah coffee addict atau penikmat kopi sejati. Edi lebih tertarik dengan varian kopi baru dan mencobanya untuk merasakan aroma dan rasa khasnya. Saya itu senang dengan mempelajari sesuatu hal. Karena kopi ini ternyata Indonesia ini sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Karena Jawa Timur itu mempunyai kekayaan kopi yang luar biasa, maka saya selalu mencoba di berbagai jenis kopi di Jawa Timur. Akhirnya saya menjadi pecinta, tapi bukan penikmat. Kalau saya pencinta, saya sering senang mengumpulin dan mencoba merasakan, mencium kenikmatan ataupun khas rasa kopi masing-masing. Secara umum semua biji kopi berbentuk sama, namun karakter, rasa, dan aromanya memiliki ciri khas masing-masing. Tak hanya daerah, untuk lokasi tanamnya pun juga mempengaruhi. Cara penanaman baik dataran tinggi atau ditanam dengan teknik berbeda, rasa dan aroma yang dihasilkan juga berbeda. Itulah mengapa kopi bisa diketahui asalnya dari rasa dan aromanya. Yang harus diketahui dari kopi asal Jawa Timur adalah tidak kalah dengan kopi dari mancanegara. Bahkan kopi Jawa Timur merupakan salah satu kopi terbaik di dunia. Dewi Imroatin, JTV. Biasanya ada yang Pemirsa, usai pariwara, Jatim Awan akan kembali dengan tradisi menyambut Lebaran Ketupat. Simak berita selengkapnya usai jeda pariwara. Berebut tumpeng ketupat coklat. Memperingati Lebaran Ketupat, ratusan warga Kabupaten Blitar saling berebut gunungan atau tumpeng ketupat coklat. Untuk mendapatkan buah ketupat, warga harus rela berdesak-desakan. Hasilnya gunungan ketupat yang dikirap langsung ludes saat memasuki garis finish. Ribuan buah ketupat coklat yang dibentuk menyerupai gunungan atau tumpeng siap makan ini menjadi rebutan warga pengunjung wisata edukasi Kampung Coklat, Plosorejo, Kedemangan, Kabupaten Blitar. Demi mendapatkan sebuah ketupat coklat, ratusan pengunjung wisata harus rela berdesakan. Kirap gunungan atau tumpeng ketupat yang menjadi agenda rutin setiap Lebaran Ketupat ini langsung ludes setelah memasuki garis finish. Kirap tumpeng ketupat coklat sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu bersamaan dengan Lebaran Ketupat. Bahkan tahun ini sekitar 2.000 buah ketupat coklat matang yang disusun berbentuk gunungan untuk dikirap. Tak hanya itu, sebanyak 500 porsi ketupat sayur juga dibagikan gratis ke pengunjung.
Sudah menjadi acara rutin Kampung Coklat ini setiap tahun. Tetap tujuan kita adalah akhir dari Hari Raya Idul Fitri ini kita memulai karya setahun ke depan dengan diawali sedekah coklat ini biar ke depan ini lebih barokah dan lebih melimpah lagi. Mudah-mudahan para pengunjung, para penggemar semuanya dengan ada acara ini akan tahu bahwa ini budaya yang terus diuri-uri yang sehingga nanti ke depan kita akan menjadi lebih kondang lagi. Dinamakan ketupat coklat karena dalam proses pembuatan beras ketupat ini diberikan bubuk coklat murni oleh pembuatnya. Memiliki rasa gurih dan manis, ketupat ini lebih nikmat disantap dengan opor maupun sambal goreng. Ya main sekali buat melihat acara ini aja sih. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya enak. Dari Blitar atau luar kota, Mbak? Dari Blitar. Tadi sempat ikut rebutan ininya? Enggak. Rasanya telat sih. Padahal udah tahu sih acaranya. Tapi enak, Mbak, ya rasanya. Kirap gunungan ketupat coklat ini menjadi tradisi lebaran ketupat setiap H+7 lebaran Idul Fitri. Pengelola memilih ketupat karena memiliki filosofi bermakna lepat atau maaf, sehingga mempresentasikan makna Idul Fitri yakni saling memaafkan. Muhammad Asrofi, Kitriful Aziz, JTV. Usai pariwara, Jatim Awan akan kembali dengan fakta menarik tentang tradisi ketupat lebaran yang memiliki filosofi Islam di Tanah Jawa. Simak berita selengkapnya, Jatim Awan segera kembali. Bukanlah sekedar makanan khas Hari Raya Lebaran saja, namun ketupat justru menoreh makna. Tradisi Lebaran ketupat dilaksanakan pada hari ke-7 bulan Syawal sebagai hari raya kecil setelah melakukan puasa Syawal selama 6 hari. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Jatim Awan edisi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Stefan Imelda pamit undur diri. Selamat siang, salam JTV 100% Jawa Timur. Tradisi Lebaran ketupat yang diselenggarakan pada hari ke-7 bulan Syawal merupakan tradisi khas Indonesia yang biasa disebut sebagai hari raya kecil usai melakukan puasa Syawal selama 6 hari atau puasa kecil setelah Idul Fitri. Ibadah sunnah ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena memiliki keutamaan sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan, lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun." Hadits riwayat Muslim. Sejarah Lebaran ketupat ini berawal dari salah satu wali Songo yaitu Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkannya kepada masyarakat Jawa. Disebutkan ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat atau ngaku papat. Ngaku lepat bermakna mengakui kesalahan dan ngaku papat memiliki arti 4 tindakan dalam perayaan Lebaran. 4 tindakan itu adalah Lebaran,
luberan, leburan, dan laburan. Lebaran menandakan berakhirnya waktu puasa dengan arti pintu ampunan terbuka lebar. Luberan dengan arti meluber atau melimpah untuk ajakan bersedekah melalui zakat. Selanjutnya leburan dengan arti melebur dosa dan kesalahan, saling memaafkan satu sama lain. Dan terakhir laburan dengan arti melabur atau kapur putih yang memaknakan kesucian lahir dan batin. Asimilasi budaya dan keyakinan itu pada akhirnya mampu mengantarkan kesakralan umat Islam merayakan Idul Fitri sebagai momentum tepat untuk saling mengakui kesalahan, memaafkan, dan saling berbagi. Saat Lebaran Ketupat ini tentu saling berkunjung pada tetangga dan sanak saudara merupakan tradisi yang tak akan hilang. Sajian ketupat lengkap dengan lauk pauknya menjadi hidangan khas dalam Lebaran Ketupat. Tradisi Lebaran Ketupat yang digelar di sejumlah daerah di Jawa Timur pun beraneka cara. Di Tuban, untuk merayakan Lebaran Ketupat, puluhan warga Tuban melakukan tradisi dus-dusan atau mandi air laut utara Tuban. Kawasan pantai utara Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang biasanya sepi ini mendadak dipenuhi warga sekitar yang sedang mandi air laut. Tradisi ini digelar untuk merayakan Lebaran Ketupat atau penutup Lebaran Idul Fitri. Di Trenggalek, 2 tumpeng raksasa berisi ketupat dan sayur diarak menuju Pondok Pesantren Babul Ulum untuk doa bersama. Selanjutnya 2 tumpeng raksasa ini kembali diarak menuju lapangan untuk diperebutkan oleh ratusan masyarakat. Ya, dasarnya puasa itu siapa yang puasa Ramadan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal mendapat pahala sebagaimana orang puasa 1 tahun. Amalnya orang Islam itu kan dilipatkan 10 kali. Jadi kalau 1 bulan sama dengan 10 bulan, yang 6 hari sama dengan 60 hari 2 bulan, berarti genap 1 tahun. Itu kemurahan Allah kepada umat Islam. Tradisi Lebaran Ketupat atau kupatan di Durenan ini memiliki ciri khas yang lestari selama 200 tahun lalu, yakni bersilaturahmi kepada guru agama dan warga sekitar dan tentunya disuguhi hidangan ketupat. Sebenarnya ini rutin ya, karena memang kalau di Trenggalek itu kan tradisinya kupatan. Nah, jadi tahun ini saya berlebaran bersama ibunda saya di Jakarta. Kemudian kalau dulu biasanya di saat masih aktif kami di Masjid Al-Akbar dan di Gradi. Nah, kemudian selalu diusahakan betul bisa kupatan di Trenggalek, dan tentunya harus sowan ke Mbak Fatah ini. Dan ini tradisi yang sudah kita jalankan bahkan dari sebelum jadi bupati waktu itu, dan setelah jadi bupati, dan alhamdulillah masih bisa kita laksanakan hari ini gitu. Tradisi di Trenggalek, jadi semenjak dulu kami di Trenggalek itu jadi kenal sama tradisi kupatan. Nah, justru kupatan itu rame-ramenya, jadi kalau di Durenan sini malah macet kan gitu, padahal jarang-jarang Galek macet. Jadi di sini kita belajar, malah justru kan hari-hari Idul Fitri pas hari hanya mungkin nggak terlalu rame gitu jalanan. Nah, jadi momentum itu saya rasa cuma ada di sini. Jadi kalau pas kupatan 7 hari setelah hari Idul Fitri, biasanya kita sempetin. Memang nggak setiap tahun, kadang-kadang bisa, apalagi waktu pandemi. Jadi sekarang udah lebih lowong, jadi kita coba rutinin karena ya nggak dapet di mana-mana sih menurut saya. Jadi ke Galek paling enak. Inilah Islam dengan tradisi di tanah Jawa. Begitu dekatnya ketupat dengan santan. Bahkan pantun Jawa ini kerap diucapkan saat momen Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Ketupat. Mangan kupat nganggo santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Makan ketupat pakai santan, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat berlebaran, Tim News JTV.